Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menjelaskan tentang Permendikbud nomor 63 tahun 2023 yang mengatur tentang mekanisme penggunaan dana BOS. Kita ketahui bersama bahwa dana BOS itu disalurkan oleh pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah. BOS merupakan bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke satuan pendidikan yang bertujuan untuk pembiayaan operasional satuan pendidikan. Jadi sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia ini, ketika mereka sudah melakukan update data lewat Dapodik, itu akan menerima dana BOS untuk biaya operasional. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa BOS itu diberikan oleh pemerintah pusat berbasis peserta didik. Ya, berbasis peserta didik. Artinya BOS itu diberikan kepada satuan pendidikan berdasarkan jumlah peserta didik yang terinput lewat Dapodik. Nah, untuk besarannya ya, ada yang sudah tahu besaran dana BOS? Kalau untuk SD itu besarannya 940 per siswa per tahun. Untuk SMP 1.160 per siswa per tahun dikali dari jumlah siswa yang ada di satuan pendidikan. Nah, untuk dana BOS ini Bapak Ibu sudah sangat jelas teknis dan aturannya itu diatur dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2023. Kemarin saya sudah men-share pembelanjaan terkait pembayaran honor pegawai yang masuk pada belanja pegawai ya Bapak Ibu. Jadi belanja pegawai itu ada dua, belanja pegawai untuk tenaga pendidik dan belanja pegawai untuk tenaga kependidikan. Yang ingin tahu silahkan dilihat ya video saya yang sebelumnya, di situ sudah sangat jelas. Tapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa di dana BOS itu sudah diatur presentasi untuk belanja pegawai. Berapa? Ada yang tahu? Ya, 50% ya. 50% khusus untuk belanja pegawai. 50% lagi itu untuk operasional sekolah, ya, operasional lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu menganggarkan atau membuat perencanaan belanja pegawai di Arkas itu melebihi dari 50% itu akan tertolak dengan sendirinya. Jadi tidak boleh lebih. Kalau sudah lebih di 50% untuk belanja pegawai, operasionalnya tinggal sedikit dong, kan? Ya, jadi 50% itu sudah cukup untuk belanja pegawai. 50% untuk operasional lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya persentase yang sudah ditentukan oleh pusat terkait dengan belanja pegawai. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, syarat-syarat untuk pembayaran belanja pegawai itu juga sudah saya tag ya di video saya sebelumnya, nanti dicek. Itu sudah sangat jelas yang boleh dan tidak. Itu semuanya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu, ada yang bertanya ke saya, Bu, syarat untuk mendapatkan dana BOS apa saja Bu? Yang pertama, yang paling utama itu Bapak Ibu sudah update data di Dapodik sesuai cut off yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Biasanya cut off-nya itu di tanggal 31 Agustus tahun berjalan itu sudah selesai update datanya, karena mereka akan menarik data lewat situ. Yang kedua, pihak satuan pendidikan sudah melakukan pelaporan penggunaan dana BOS
secara seluruh atau 100% di aplikasi Arkas. Kalau tidak mencapai 100%, itu belum siap salur, belum siap di SK-kan. Jadi harus 100% ya. Ya. Kadang saya melihat teman-teman sering mengabaikan pelaporan tersebut karena mungkin waktunya agak panjang kan. Padahal tidak seperti itu. Coba kita harus disiplin ya, disiplin waktu. Ketika kita sudah selesai melakukan realisasi, maka teman-teman harus segera melakukan pelaporan supaya tidak menumpuk. Nah, kemudian itu juga akan membuat penatausahaan dan pembukuan Bapak Ibu itu teratur dengan rapi, meminimalisir temuan dari BPK. Sampai sini mungkin ada yang sudah paham ya, sudah paham dengan apa yang saya sudah sampaikan. Ya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, ketika dananya sudah berada di rekening sekolah, sudah terbit SP2D-nya, maka Bapak Ibu berhak untuk menggunakan, merealisasikan. Realisasinya harus sesuai dengan perencanaan awal yang sudah Bapak input di Arkas. Ya, yang sudah diinput loh. Jangan membelanjakan yang tidak tercantum dalam perencanaan di Arkas. Itu sudah lain lagi ceritanya. Bapak Ibu paham kan? Paham kalau semuanya itu sudah diatur. Oke Bapak Ibu, nanti video kita lanjutkan lagi di lain waktu. Untuk saat ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya,